Salam saudara-saudara, saya Pendeta Samuel Pandi. Saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan terbaca menurut Injil Markus pasal 1 ayat 21 hingga ayat 28. Sebelum membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tertunduk di hadirat-Mu, memohon kuasa Roh-Mu datang menjamah dan menolong kami dengan hikmat kebenaran, agar firman yang kami baca mampu kami dalami, mampu untuk membuat kami menemukan kebenaran, mampu untuk membuat kami menyampaikannya dengan benar, dan mampu untuk menolong kami untuk melakukan segala yang Engkau kehendaki menurut firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang mau menjadikan firman Tuhan sebagai sulu dan pedoman dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah kebenaran kuasa Kristus yang menyembuhkan. Kebenaran kuasa Kristus yang menyembuhkan. Ada tulisan menarik dari seorang sufi Muslim bernama Maulana Jalaluddin Rumi. "Larilah dari apa yang nyaman, lupakan kenyamanan. Hiduplah di tempat kamu takut untuk hidup. Hancurkan reputasimu. Jadilah pribadi yang kontroversial. Saya," katanya, "telah mencoba hidup dengan perencanaan yang bijak. Mulai sekarang, saya akan menjadi gila." Maksudnya sederhana. Tak ada yang memberi kita rasa nyaman. Ada lagu bilang, antara nyaman dan cinta. Jadi dia pilih nyaman, tapi sesungguhnya tidak ada yang bisa memberi rasa nyaman. Selama manusia bergantung pada kenyamanan, maka selama itu pula dia tidak akan pernah merasa nyaman. Contoh, sekarang teknologi HP dan Android yang begitu canggih, atau kecepatan internet membuat orang menghabiskan waktu lama di tempat tidur, di mana saja dia betah dengan HP-nya,
orang merasa betah dengan komputernya, dengan internetnya. Tetapi saudara lihat, justru hal itu menciptakan persoalan kenyamanan yang lain. Mungkin dia betah, tetapi sesungguhnya dia sedang diperbudak oleh teknologi. Prediksi ini sudah lama. Temuan robot-robot yang dipakai dalam dunia kerja ini membuat manusia bisa tersingkir. Dan bisa jadi saudara-saudara, bisa jadi kita juga ibarat HP Android yang nilai kita diharga pada zaman tertentu. Ketika muncul produk baru, kita bisa jadi tersingkir dari kehidupan ini. Bisa jadi. Kebiasaan kita menjaga reputasi, yaitu gampang terpengaruh oleh cara pandang orang lain, telah membuat saya dan saudara kehilangan jati diri. Kita tidak lagi menjadi diri sendiri. Standar kita selalu, coba saya begini, coba saya ke dia, begitu. Atau harus begini, harus begitu. Kita ikut-ikutan apa kata dunia, apa kata model pakaian kita, apa merek tas, baju dan sepatu kita. Kita ubah penampilan kita. Ada yang anting-anting biru, bibir merah biru, baju biru, rok biru, sepatu biru, kaos kaki biru, tas biru, sapu tangan biru. Akhirnya kena pukul satu kali, babiru balau. Mungkin bagi kita nyaman, tapi bagi orang lain bilang, wih, biru sudah datang. Demi kenyamanan saudara-saudara, kita mudah mengubah banyak nilai sampai-sampai kita menjadi tak bernilai. Ada Lacan, itu seorang psikoanalitis dari Prancis. Dia memberi sumbangsi pikiran yang bagus juga. Dia bilang bahwa manusia itu selalu ada dalam dua fase. Fase pertama itu dia sebut fase cermin. Jadi seorang bayi misalnya ketika dia lihat pertama cermin, begitu dia lihat cermin, dia kaget bahwa itulah dirinya. Dia mengira bahwa itulah dirinya sudah, padahal yang betul itu hanya pantulan diri. Artinya itu sesuatu yang bisa jadi membawa kita pada kemapanan yang palsu, tidak sejati, karena hanya pantulan. Fase kedua disebut dengan objek kecil, di mana kita sulit mapan karena kita ini masih bergumul untuk susah membedakan mana sebenarnya kebutuhan dan mana sebenarnya hasrat. Kebutuhan dan keinginan itu masih selalu membuat kita susah untuk membedakan. Lalu pertanyaannya adalah, benarkah tidak ada yang mapan dalam hidup ini? Teks Injil Markus menjawab pertanyaan ini. Waktu itu, kata Injil Markus, di Kapernaum di wilayah Galilea, dalam rumah ibadah, saat Tuhan Yesus mengajar, semua orang mengalami apa yang saya sebut sebagai transformasi batin. Transformasi batin karena pengajaran yang mereka terima dari Tuhan Yesus telah membuat mereka lebih begitu mencintai Allah
Karena pengajaran yang selama ini mereka dapat dari ahli Taurat adalah pengajaran yang bukan lagi membebaskan, malah membebani. Bahkan saudara baca, diperketat dengan aturan-aturan agama yang begitu tidak memberi ruang kebebasan bagi manusia. Transformasi batin karena mereka menangkap ada ketulusan dari kata-kata sang pengajar, yaitu Tuhan Yesus. Bukan seperti ahli Taurat yang munafik itu. Pengajaran Yesus tidak menempatkan mereka sebagai objek, sebagai pendengar. Yesus menempatkan mereka sebagai mitra. Mereka saling sharing. Ada kuasa karena Yesus menempatkan mereka dalam kemitraan pengetahuan. Yesus membawa manusia untuk tidak melihat pengajaran sebagai beban, aturan sebagai beban. Malah dogma dan ritual semua yang diajarkan, semua itu justru menghadirkan hasrat rasa besar panggilan manusia untuk dengan sukacita kebebasan mau untuk tunduk pada apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena pengajaran itu juga harus menghadirkan sesuatu yang berbeda, yaitu orang menemukan mencintai Allah, atau orang menemukan ruang di mana mereka memperoleh apa yang disebut rahmat Tuhan. Ada transformasi kecerdasan sehingga manusia merasa berarti di hadapan Tuhan meski manusia berdosa. Kapernaum bergema, rumah ibadah menjadi satu rumah cinta kasih karena pengajaran yang hebat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bukankah inilah bahaya saya dan saudara, baik kita sebagai pribadi atau sebagai satu persekutuan bergereja, ketika kita merasa mapan? Ingat, ketika gereja merasa mapan, maka arah penginjilan gereja bukan lagi pada jiwa-jiwa yang butuh perhatian, melainkan gereja akan menjadi sangat kaku, terlalu organisatoris, dan terlalu hierarki. Kita belajar dari Tuhan Yesus, Dia guru yang benar. Dalam bahasa Sanskerta kan kita mengerti konsep guru dijelaskan dengan baik. Kata gu itu berarti kegelapan dan ru itu berarti terang. Pengajar yang baik mampu membuka apa yang gelap menjadi terang, mampu memvisualisasikan kerajaan Allah yang jauh itu menjadi dekat, apa yang jauh menjadi nampak. Inilah figur Mesias menurut Markus. Pengajarannya penuh kuasa, pengajarannya penuh dengan kasih ketulusan. Orang menemukan dan mencintai Allah. Mesias bukan saja diurapi untuk membebaskan, tetapi merangkul, mewartakan kebenaran, dan membawa orang pada rahmat Tuhan. Saudara, banyak teolog yang mencoba menyelidiki tentang Yesus, dan mereka sangat memuji-muji bagaimana metode-metode pengajarannya. Ada yang memuji penggunaan bahasanya, ada yang memuji kemampuannya mengkontekstualisasikan teks dan konteks. Dia berkhotbah itu selalu dari apa yang ada. Pokoknya banyak pujian, tetapi berhati-hati saudara. Sebab penelitian tentang Yesus dan metode-metodenya tidak boleh menghilangkan keberadaannya sebagai Tuhan. Kita tidak bisa terlalu berspekulasi. Setahu kita, Yesus adalah Tuhan.
Karena dia Tuhan, dia tahu apa kebutuhan dasar dari orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Wah, disinilah kita diajarkan bahwa firman Tuhan yang disampaikan akan penuh dengan kuasa manakala kita mampu mempertimbangkan kebutuhan orang-orang yang mendengar. Kita mulai dari pergumulan mereka. Firman Tuhan harus mampu memastikan bahwa di dunia ini tawaran untuk menjadi mapan dan nyaman itu banyak. Tetapi hanya satu yang membuat kita mapan dan nyaman, yaitu Tuhan Yesus. Markus menunjukkan bagaimana Yesus mengoreksi kemapanan sekaligus menunjukkan jalan baru kemapanan. Markus tahu ada bahaya dari sikap takjub atau kagum. Ada semacam tradisi, saudara-saudara, ada semacam tradisi lisan dari orang-orang Kapernaum, terutama orang-orang Galilea, mengingat apa yang diramalkan oleh seorang Rabi Galilea bernama Rsi Isaiah 700 tahun sebelum Masehi. Dia pernah bilang bahwa di masa depan orang-orang akan menghormati bangsa-bangsa di Galilea. Karena selalu orang bilang, adakah sesuatu yang baik datang dari Galilea? Melalui jalan laut di seberang sungai Yordan. Sebab katanya akan bangkit seorang rabi dengan pengajaran penuh kuasa. Dalam tradisi ini Markus sadar bahwa ada kerinduan menantikan sang rabi. Tetapi Yesus bukan hanya guru. Bagi Markus, dia adalah Tuhan. Kenapa? Ada orang yang punya kemampuan memberitakan firman Tuhan. Tetapi banyak orang dicela karena apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya, kan? Para pengajar firman Tuhan ada dalam godaan lain di hati, lain di bibir, lain di terang, lain di gelap. Bahkan ada separuh minum habis, baru katanya dia bisa berkata-kata dengan baik. Jadi kita tidak tahu apakah dia dipenuhi dengan Roh Kudus ataukah dia dipenuhi dengan roh sopi. Kita tidak tahu. Orang bisa puas dengan apa yang kita katakan. Namun orang bisa menjadi kecewa ketika menemukan tindak tanduk kita dalam kehidupan setiap hari. Firman memang memiliki dimensi harapan. Namun perkataan firman saja tidak cukup. Markus tahu itu. Kalau hanya sekedar Yesus mengajar untuk memuaskan banyak orang, dia cukup menjadi seorang rabi. Dan ada satu settingan cerita luar biasa. Tiba-tiba seseorang kerasukan roh jahat. Dia berteriak dengan keras, "Apa urusanmu dengan kami?" Ternyata kekayaan teks kita bukan hanya koreksi terhadap agama yang dianggap mapan, agama yang dianggap nyaman bagi tokoh-tokoh agama tertentu. Tetapi juga setan itu selalu mengusung apa yang namanya nyaman dan mapan. Setan itu paling senang dengan manusia yang nyaman ketika membebani sesamanya, menyakiti sesamanya. Setan suka menyesatkan orang-orang beriman untuk tidak mendengar suara-suara kebenaran. Dan lewat tindakan setan ini, Tuhan juga akan menunjukkan bahwa jika manusia bergantung pada setan, jika manusia bergantung pada kuasa-kuasa kegelapan, maka ia tak akan pernah memperoleh kenyamanan itu sendiri. Banyak orang tua bercerita, "Wih dulu bosom pun opa pun binatang pun banyak. Kerbau nih, kambing,
sapi, tapi begitu opa mati, don jupi. Jangan-jangan ada kuasa lain dalam hidup saya dan saudara. Selama kita bergantung pada kuasa-kuasa lain, nyaman yang kita cari sendiri, ataupun pada kuasa setan, maka selama itu pula kita tidak akan pernah merasa nyaman. Nah, karena itu saudara-saudara, kita akan menyelidiki bagaimana sesungguhnya ciri dari kuasa setan. Pertama, saudara, setan itu suka berteriak. Orang yang dipenuhi setan itu omong apa-apa teriak-teriak. Tidak ada sopan santunnya, tidak ada rasa belas kasihan. Mungkin setan ini darah tinggi. Setan berteriak-teriak apalagi ketika kebenaran disampaikan. Ya, setan berupaya agar orang nyaman dengan dosa. Setan membuat telinga orang-orang percaya menjadi bebal. Apa urusanmu dengan kami? Saudara, Yesus dianggap sebagai pengganggu kenyamanan. Orang-orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan, dengar, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang sedang dirasuki setan. Saya mau bilang pada saudara, hari ini saudara, firman Tuhan disampaikan bagi kita supaya kita jangan merasa nyaman dengan keadaan. Jangan terlalu merasa kita kuat. Hari ini saudara-saudara, jika masyarakat di kota Kupang ini tidak mau mendengar peringatan tentang protap kesehatan, percayalah tidak lama lagi kota ini akan berubah menjadi kuburan massal. Jika hari ini banyak orang mengalami over spiritual, lalu meremehkan COVID-19, percayalah mereka akan menjadi agen setan. Saudara, tidak cukupkah nurani kita bergetar karena melihat betapa menderitanya orang-orang yang terpapar COVID? Tidak cukupkah hati kita menangis melihat orang-orang yang mati karena COVID? Bahkan mereka yang seharusnya menyembuhkan, justru mereka juga sekarang menjadi korban. Bayangkan bahwa fasilitas kita tidak cukup. Hari ini saudara, pergumulan terbesar di setiap rumah sakit adalah oksigen. Kita harus berdoa. Pemerintah akan mengusahakan, kita berdoa. Tetapi kita yang lain juga berupaya supaya kita menghindari penyebaran COVID ini. Mendisiplinkan diri, itu suara kebenaran. Apa yang disampaikan kepadamu, taat pada protap kesehatan, itu suara kebenaran. Kita sedang mengalami masa susah. Berhentilah dengan argumen-argumen teologis. Masa paling penting bagi kita, ini masa yang paling mengerikan bagi seluruh umat manusia. Kita harus bersatu hati untuk memikirkan bagaimana caranya dalam aksi bersama, sehingga setan itu tidak membuat kita merasa nyaman dengan apa yang kita buat sekarang, apa yang membuat kita tidak disiplin sekarang, supaya setan itu tercabut dalam otak dan hati kita. Hal kedua saudara, setan itu mengenal Yesus. Sejak awal memang setan telah mencoba Yesus. Saudara masih ingat kisah pencobaan di padang gurun kan? Ketika Tuhan Yesus berpuasa. Pada saat itu setan berharap semacam ada MOU supaya saling ada pengertian. Paling kurang Tuhan Yesus tidak hadir untuk merebut lahannya. Namun Yesus menolak ajakan itu. Sejak penolakan itu, setan selalu mencari waktu yang tepat
untuk selalu menghalangi gerakan kebenaran dari Yesus. Karena itu saudara, setan yang mengenal Yesus, pada teks ini dia mencoba menggertak Yesus. Apa urusanmu dengan kami? Ini alasan paling bagus kan? Ketika kebenaran disampaikan, orang akan berkata, apa urusanmu? Ini hidup saya. Saya mau kena penyakit atau apa, ini urusan saya. Ketika satu kesalahan dikoreksi, orang akan bilang, apa urusanmu? Mau masuk surga dan masuk, biar saya di neraka. Ini ciri orang yang dikuasai setan, saudara. Ketika suami istri bertengkar, mereka memilih cara yang sama. Sapa mau kenapa sapa. Ini setan, saudara. Ketika orang tua menasihati anak, anak-anak memilih ungkapan yang beda kata, namun sama. Ini bukan zaman dulu. Sama dengan apa urusanmu dengan kami sekarang. Ketika istri menasihati suami, suami bilang, saya kepala rumah tangga. Ini sama dengan apa urusanmu dengan saya. Tetapi ketika suami menasihati istri, istri akan bilang, masing-masing urus diri. Apa urusanmu dengan kami? Setan berupaya agar manusia melakukan dosa dengan mengutamakan kehendak bebas. Kalau pemerintah, kalau tenaga medis, kalau masyarakat, kalau siapa saja di antara kita hari ini, kita berkata, apa urusanmu dengan kami? Maka yang terjadi bagi kita adalah kita akan jatuh dan menjadi korban. Apa urusanmu dengan kami? Setan tahu Tuhan Yesus, tapi setan juga tahu cara bagaimana dia menangkal untuk melawan Tuhan Yesus. Yesus menghardik setan sehingga orang itu dibebaskan. Disinilah berita hebat tentang Tuhan Yesus disampaikan oleh Injil Markus. Dia bukan saja Tuhan karena ucapan, tetapi dia Tuhan karena mampu untuk melepaskan dan menyembuhkan. Dia bukan hanya guru yang mengajar, tapi dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Kuasa tidak hanya dalam ucapannya, tapi juga dalam tindakannya. Saudara-saudara, kepada Yesus iman kita bukan hanya kagum, tapi harus menyerahkan diri kita di dalam Dia. Sebab di dalam Dia kita beroleh kemapanan dan kenyamanan. Yesus adalah sumber kenyamanan dan kemapanan kita. Karena banyak kali kita mencari kesembuhan dengan cara yang salah kan. Ada kami pun keluarga satu, dia sakit. Tiba-tiba saya pergi, entah mungkin karena dia sudah berupaya tidak sembuh. Saya pergi, dia bilang, saya tanya, kenapa sakit? Wih, sakit ini berat. Nah, sakit di mana? Dia bilang, wih, sakit mata. Sekarang dia pun keteak yang sakit. Kenapa lu pun keteak sakit? Tahu itu orang bilang mau kasih sembuh, syaratnya harus cabut bulu keteak. Ada saya bilang, habis pakai apa lah? Pokoknya dia bilang mesti ada cabut bulu keteak. Jadi don cabut, amin saya pun bulu keteak ini isi don cuma telepas semua. Jadi bulu keteak. Saya bilang, Tuhan, ontong hanya bulu ketiak. Aduh Tuhan kesian lu. Lu percaya Tuhan Yesus, lu bisa serahkan lu pun diri pada hal-hal yang memalukan ini. Orang mencari kesembuhan dengan cara yang salah. Kita juga sering mencari cinta dengan cara yang salah kan? Kita pikir mencintai itu berarti jatuh dalam kebebasan seks. Akhirnya apa? Kita ganti-ganti pasangan. Padahal saudara mau ganti 1000 pasangan pun, melebihi Salomo pun, saudara tidak akan nyaman dan mapan. Karena saudara orientasi kita salah.
Kita pergi kemanapun tidak akan rasa nyaman dan mapan. Ada orang tua yang memberi uang kepada anaknya supaya anaknya tetap mencintai dia. Itu kepalsuan. Jangan pikir nyaman. Saya pernah tes itu dan saya baru tahu itu bodoh. Saya punya anak saudara, dia dapat nilai kurang bagus. Kami buat kesepakatan. Saya bilang, lu kalau dapat nilai 10, bapak kasih 1.000. Besok dia datang, dia bawa 10 nilai 1. Saya kasih dia 1.000. Wah, dia senang. Lusa dia datang 10, 2. Saya kasih 2.000. Wah, dia senang. Tapi mungkin dia mulai lihat uang mulai meningkat, dia bisa beli di Paman Bugis itu. Oh, berikut tak uju dia datang bawah 10, ada 15. Berarti 15.000. Semua 10 habis. Setahu saya dia omong bahasa Inggris juga yes no, tapi dia 10. Saya telepon dia pengguru dan tanya, saudara, ternyata dia sendiri bikin soal yang ada jawaban, dia jawab sendiri, baru dia sendiri bikin nilai. Itu kenapa? Karena saya yang salah. Merasa bahwa yang disebut mapan dan nyaman itu dengan memberi uang, saudara. Orang mengira bahwa semakin dia cerdas, dia nyaman dan mapan. Bisa jadi, tetapi tidak cukup. Karena orang yang mapan dan nyaman bukan hanya cerdas, tetapi mereka yang mampu memiliki kebijaksanaan dalam hidup ini. Yesus adalah Tuhan. Ucapannya penuh kuasa, tindakannya menyembuhkan. Dia adalah sumber kenyamanan kita, sumber kemapanan kita. Dia adalah penyembuh yang ajaib. Saudara, di masa sulit ini, saudara, konsentrasi kita tidak hanya pada COVID. Ada penyakit lain yang bisa menyerang. Dan kita di kota ini kita tahu kan, misalnya demam berdarah, ini juga soal besar yang belum selesai sampai hari ini. Ada banyak penyakit yang siap menyerang kita di perubahan musim. Di masa-masa sulit ini, kita harus senantiasa mendengar semua yang baik untuk kehidupan kita. Tapi kita juga harus takjub dan menatap pada Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Amin.